menulis tentang Darani, ya, sebuah di sini ada sebuah temuan terkait dengan temuan arkeologi. Nah, saya mengulik bagaimana jalur pelayaran itu melalui Darani yang ditulis oleh Ibu Margareta. Sangat berterima kasih dengan tulisan Ibu Rita Margareta ini. Nah, di situ ditemukan bahwa prasasti yang dibahas itu ada 2 lempeng emas, yaitu prasasti Padang Candi 1 dan 2 yang dari sekitar abad 8 di Riau Daratan. Dan kemudian ada prasasti Pasir Panjang, yaitu sebuah prasasti batu dari Riau Kepulauan beraksara Nagari, yaitu jenis aksara yang saat ini masih digunakan secara resmi di India. Nah, yang di Kepulauan Riau ini, Pasir Panjang ini terletak di Kabupaten Karimun. Nah, kemudian prasasti tersebut itu berfungsi sebagai darani. Di situ yaitu sebuah 1 atau 2 baris kalimat yang memuat Buddha Gautama sebagai salah satu sarana meditasi. Nah, temuan prasasti di Riau dan Kepulauan Riau itu yang menjadi perhatian utama itu masing-masing merupakan prasasti pendek. Yang prasasti Padang Candi itu beraksara Jawa kuno dan berbahasa Sanskerta. Nah, pertulisannya itu hanya terdiri dari 3 baris yang diguratkan pada lempengan emas. Sedangkan prasasti Pasir Panjang ini di Karimun Kepulauan Riau yang dipahatkan pada sebuah bidang batu granit dengan 3 aksara Nagari berukuran besar. Jadi kedua prasasti itu ya, baik di Riau Daratan maupun di Kepulauan Riau ini sama-sama memperlihatkan kandungan unsur agama Buddha yang ketika itu tumbuh dan berkembang di daerah Riau dan Kepulauan Riau. Sama-sama kita pahami bahwa Riau dan Kepulauan Riau itu kan batasan secara administratif ya, tapi dalam hal secara kemelayuan ini dahulu ini adalah merupakan satu wilayah. Nah, oleh karena itu dalam laporan saya ini mencoba menguraikan kaitan antara prasasti tersebut dengan keberadaan Buddha Mahayana yang berkembang di daerah temuan prasasti dan tentu jalur pelayaran pada masanya. Nah, saya mencoba ke prasasti Pasir Panjang dulu di Kepulauan Riau, Karimun Kepulauan Riau. Jadi secara geografis ya, Kabupaten Karimun itu berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan Singapura yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Jadi sejak dahulu wilayah ini sudah merupakan bagian dari alur pelayaran dan perdagangan yang menghubungkan barat dan timur. Sekaligus bahwa wilayah perairannya merupakan bagian ujung tenggara Selat Malaka dan sekaligus menjadi alur pertemuan dengan bagian barat daya Laut Cina Selatan. Nah, ini bentuk prasasti Pasir Panjang di Karimun, Bapak Ibu, ada di batu granit seperti itu. Nah, tentang kondisi bagian barat laut Pulau Karimun ini juga diceritakan dalam naskah Hikayat Abdullah yang disampaikan oleh Abdul Qadir Munshi 1849 yang menyatakan bahwa suatu kunjungan ke Karimun ini, Kornil Kardupar yang menggantikan Mayor Chok itu sebagai penguasa Malaka setelah diambil dari tangan Belanda mendapati bahwa semuanya adalah karang dan batu. Jadi tiada tempat yang dijadikan yang layak dijadikan pelabuhan. Dan diduga di sekeliling Pulau Karimun ini terlalu dalam airnya dan tiada tempat bagi perahu untuk berlindung kalau terjadi angin ribut. Nah, kemudian banyaknya karang akan membuat perahu mudah kandas. Nah, ini yang menyebabkan dalam perkembangan selanjutnya ini pihak Inggris membatalkan rencana membuat pelabuhan, membuat kota di sana dan seterusnya. Saya ambil dari Ralphing. Kemudian ada William Farquhar ya sebagai presiden Inggris di Malaka pada tahun 1818 yang membuat perjanjian dagang dengan Kesultanan Johor sebagai penguasa Pulau Riau ini sebagai residen pertama Singapura yang dilakukan oleh Raffles sebagai pelabuhan terbuka Inggris pada tahun 1819. Ini periode-periode sudah itu. Nah, selanjutnya kita akan mengenal kalau tadi prasasti Pasir Panjang. Nah, sekarang prasasti Padang Candi 1 dan 2. Nah, di sini juga secara geografis ada sebuah sungai besar yang melintasi, karena ini posisinya ada di Kuantan Sengingi, yaitu ada sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Sengingi. Ini adalah Sungai Kuantan dan Sungai Sengingi yang berperan penting sebagai sarana transportasi sejak dulu. Nah, dan inilah seperti tadi oleh Bapak Dr. Agus yang menyampaikan bahwa sungai-sungai itu bermuara ke Selat Malaka. Sama seperti ini juga bahwa Sungai Kuantan merupakan bagian hulu dari Sungai Indragiri yang bermuara di pesisir timur Sumatera di Selat Malaka. Lebih lanjut, Ibu Dr. Rita juga menyebutkan bahwa
lembar prasasti emas dari situs Padang Candi itu menggunakan aksara Jawa Tengah dan berbahasa Sanskerta dari abad 8 sampai 19. Ini dokumentasinya seperti ini, prasasti Padang Candi. Dengan demikian, situs Padang Candi juga merupakan daerah yang menjadi tempat persinggahan bagi para pelayar dan pedagang yang menggunakan alur sungai dari Selat Malaka ke pedalaman Pulau Sumatera. Jadi bertemu di Selat Malaka, tapi di dalam Sumatera sendiri adalah ada alur sungai ke pedalaman Pulau Sumatera. Nah, sebagaimana diketahui bahwa sungai atau Batang Kuantan ini adalah bagian hulu Sungai Indragiri yang bermuara di Selat Malaka. Sungai itu juga merupakan jalur maritim yang sangat dikenal sebagai jalur lalu lintas yang sangat padat. Nah, para penganut Buddha tentu juga menggunakan kesempatan singgah di lokasi dengan banyak sisa bangunan yang ada hubungannya dengan peribadatan untuk melaksanakan ritual keagamannya. Nah, di situ ada mantra ada di bagian dalam ritual yang dilakukan. Nah, kemudian kita akan melihat seberapa jauh ya di abad itu, apa yang mendorong seorang cendekiawan Buddha dari Bengal tidak hanya ke Himalaya, tapi juga jauh ke Selat Sinapura di wilayah Karimun tadi. Jadi kehadiran Gautama di Kepulauan Riau ini bertepatan dengan perkembangan terakhir dari budaya Sanskerta di Jawa dan Sumatera, seperti yang terlihat dalam prasasti Singasari dan Adityaparna. Nah, sebagai kesimpulan, yang bertuliskan di Karimun Besar itu harus dihargai sebagai tonggak utama pada jalur sutra maritim. Jadi sebelum jauh setelah ini baru ada jalur rempah di abad-abad 16, 17, 18 dan bahkan di 19. Nah, sebagai wilayah di perairan yang cukup ganas pada musim-musim tertentu, jadi perairan yang merupakan pertemuan arus Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang berbahaya, ini sejak lama memang Pulau Karimun ini tentu menjadi salah satu titik persinggahan bagi para pelaku pelayaran dan perdagangan. Jadi mereka yang mengenal agama Buddha yang menjadi bagian dari aktivitas pelayaran dan perdagangan masa itu sekaligus juga memanfaatkannya sebagai tempat untuk melaksanakan peribadatan. Nah, kita juga di situ dari dua prasasti tadi juga mengenal arti kata-kata yantra, mantra dan darahnya itu sendiri. Kalau yantra adalah berkenaan dengan alat untuk melakukan konsentrasi selama samadhi. Samadhi sendiri adalah segenap pikiran dengan meniadakan segala hasrat jasmania. Kemudian yantra merupakan diagram geometris yang mengekspresikan prinsip-prinsip kosmikis yang biasa digunakan dalam samadhi atau meditasi. Nah, ini juga kita bisa melihat bagaimana pelayaran jalur pelayaran di sini di masa Hindu Buddha. Dan di sini lokasi dari Karimun itu ada di sini di wilayah Kepulauan Riau yang ada di sini. Kemudian juga di sini adalah wilayah Selat Malaka yang masuk sebagai muara dari Kuantan Sungai tadi. Di prasasti yang tadi. Nah, ini juga bagaimana wilayah-wilayah ini saya temukan ini dari peta Slamet Mulyono ya, Bapak Slamet Mulyono yang cukup detail mendetailkan periode per periode. Nah, dia cukup dan sangat menggambarkan dengan baik bagaimana alur pelayaran dari Selat Malaka dan kemudian masuk melalui sungai-sungai di Sumatera. Nah, ini juga bagaimana pelayaran ini juga saya dapat dari Bapak Sony Bisono ya, bagaimana di sini pelayaran masa itu setelah perkembangan yang dimulai per periode setelah Hindu Buddha yaitu di 1500 atau abad ke-16 dan tetap jalur pelayarannya sama ya, hampir ada sedikit kemiripan di sini terkait dengan jalur pelayaran dari Selat Malaka menuju Pulau Sumatera. Nah, di situ dikatakan bahwa ada rute barat yang merupakan rute utama India ke barat Asia, mulai dari pelabuhan asalnya, pelayaran mengikuti pulau-pulau lepas di pantai Cina sejauh Hainan, kemudian menyeberang ke Sulawesi atau Wailusan dan mengikuti pantai Vietnam sejauh Tanjung Harela atau Linsan. Dari 7 perjalanan antara Cina dan Insulan itu ditemukan di sini di Asia, dan dalam 5 kasus mengikuti rute barat yaitu dari Gondong ke Malaka, dari Wuyu dekat Amoy, Tuban, Jaratan, Sukadana, dan Lawe. Dan dalam 2 kasus mereka mengikuti rute khusus yaitu Cuancau ke Brunei dan Donggala. Nah, di sini juga ada pelayaran dari Pulau Aur ke Banten, Pulau Tinggi ke Tebing Tinggi, Little Karimun ke Palembang. Di sini tadi letak di mana ditemukannya prasasti Pasar Panjang tadi di Pulau Kecil Karimun. Kemudian juga ada from Pring Aceh ke Banten melalui pantai barat Sumatera.
Kemudian rute timur di sini ada juga ditemukan ada pelayaran dari Cuanjo ke Donggala, kemudian pelayaran dari Amoy melalui Mindoro ke Halmahera. Kemudian juga ada pelayaran dari Hulu Lawe atau Pontianak, dan pelayaran dari Hulu ke Sukadana, dan pelayaran dari Hulu ke Tuban. Nah, rute antar Pulau Nusantara di rute barat ini ada pelayaran dari Palembang ke Jaratan, pelayaran dari Banjarmasin ke kota Waringin, dari Banten ke Banjarmasin, Banten ke Demak, dan Banten ke Timur. Nah, di sini yang ingin saya ceritakan bagaimana rute-rute pelayaran yang ada dalam perkembangan selanjutnya. Dan ini merupakan bagaimana rute pelayaran yang lebih jelas dari yang disebutkan di dalam peta ini. Selanjutnya di sini bagaimana perkembangan selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan secara cepat. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu sekitar 15 sampai